Pemprov Jawa Tengah menggelontorkan dana senilai 18,5 miliar rupiah untuk 140 desa wisata terpilih. Surutnya genangan di Terminal Tipe A Jati Kudus membuat pelayanan di terminal kembali normal sejak 14 Januari lalu. Puncak Grebek Sudiro yang digelar pada hari Minggu lalu diakhiri dengan perebutan gunungan dan kue keranjang yang dibagikan panitia. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Yang menerima banyak aduan dari masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan dari suara knalpot sepeda motor, Polresta Solo gejarkan razia motor berknalpot brong. Hasilnya sebanyak 148 sepeda motor berknalpot brong dijaring aparat. Ratusan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong diamankan petugas kepolisian Kota Solo dalam razia yang digelar pada Sabtu malam 14 Januari 2023. Seluruh kendaraan yang terjaring razia tersebut saat ini berada di Mapolresta Solo. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan bahwa razia ini dilakukan karena banyaknya keluhan warga yang merasa terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan dari knalpot brong. Dari razia yang dilakukan, pihaknya mengamankan 148 sepeda motor, di mana ratusan sepeda motor tersebut menggunakan knalpot brong atau bising. Yang terus kami waspadai untuk penertiban knalpot yang bising atau yang memekakkan telinga atau sering disebut knalpot brong. Ini kami lakukan, banyak sekali keluhan warga yang masuk ke nomor pengaduan kami, baik nomor pengaduan Sparta ataupun nomor pribadi saya yang saya share ke masyarakat. Banyak sekali setiap saat, setiap waktu keluhan akan bisingnya knalpot yang sangat mengganggu ketentraman warga. Penertiban terhadap sepeda motor yang menggunakan knalpot brong akan terus digencarkan beberapa waktu ke depan. Kapolresta juga mengingatkan kepada pengendara motor untuk tertib di jalan raya, termasuk tidak menggunakan knalpot brong. Menurutnya ratusan kendaraan itu tidak mematuhi ketentuan mengenai emisi atau gas buang, sehingga suara dari knalpot kendaraan menjadi sangat memekakan telinga. Kondisi itu ditegaskan karena tentunya sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Yang menjelang Hari Raya Imlek di Kota Solo terdapat sebuah tradisi yakni Karnaval Grebek Sudiro. Grebek Sudiro sendiri merupakan wujud akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Puncak kegiatan ditandai dengan rebutan kue keranjang oleh warga. Karnaval budaya Grebek Sudiro. Grebek Sudiro diawali dengan kirap dari halaman Pasar Gede pada Minggu siang. Beraneka macam kesenian, kebudayaan hingga lambang negara turut berpartisipasi dalam kirap ini. Ribuan warga dari berbagai daerah memadati bundaran Pasar Gede. Mereka antusias menyaksikan kirap budaya yang menampilkan perpaduan kearifan lokal di Kelurahan Sudiro Praja. Grebek Sudiro menghadirkan sejumlah peserta karnaval yang mewakili beragam suku dan budaya. Dapatnya ini di batu rebutan sama banyak orang, terus keinjek-injek, direbut sama anak-anak kecil, kayak gitu. Seneng nggak tadi? Seneng sekali sih, Pak. Dibela-belain hujan-hujan dari Klaten, dan awalnya itu saya sebenarnya mahasiswa dari Malang, terus kuliah sudah di sini. Dan ini kan event yang kita tunggu tiap tahunnya, Grebek Sudiro ini. Nah, yang menarik di event ini juga tentang pembagian kue keranjangnya ini, sejumlah 4.000 kue keranjang dan banyak kesenian gitu dari berbagai daerah, kelurahan seperti itu. Puncak Grebek Sudiro yakni berebut gunungan makanan berupa hasil bumi dan kue keranjang. Mereka rela berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan kue keranjang yang dibagikan oleh panitia. Serta dan ada 56 kesenian. Itu memang campuran dari berbagai ras, etnis dan budaya juga, Mas? Ya, pasti itu. Kita ada campuran dari berbagai ras, etnis dan budaya, terutama etnis Tionghoa dan etnis Jawa yang bersatu padu. Seperti yang kita punya sendiri barongsai macan putih.
yang 90% pemainnya itu etnis Jawa. Jadi kebudayaan Cina tapi pemainnya etnis Jawa seperti itu. Dan tadi juga sudah dilihat sendiri dari mahasiswa Papua, Riau, Kalimantan, Sumber, seperti itu mereka ikut serta partisipasi. Harapannya dari Karnaval Grebek Sudiro ini satu menggambarkan harmonisasi atau akulturasi budaya dari berbagai etnis. Untuk diketahui, Karnaval Budaya Grebek Sudiro sendiri merupakan akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Perpaduan etnis Jawa dan Tionghoa terlihat dalam kesenian barongsai yang dimainkan warga lokal. Tradisi Grebek Sudiro sendiri mulai digelar sejak 2007 lalu. Grebek Sudiro adalah wujud harmonisasi dari etnis Jawa dan Tionghoa. Pasalnya di wilayah Sudiro Prajan sendiri dihuni oleh etnis Jawa dan Tionghoa. Keduanya telah bertahun-tahun hidup berdampingan tanpa adanya gesekan atau konflik. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Seiring surutnya air di Terminal Tipe A Jati Kudus kini mulai beroperasi normal. Terminal yang semula tergenang sejak tanggal 31 Desember dengan ketinggian 40 cm, kini mulai dibersihkan dari lumpur sisa banjir. Setelah terendam hampir 13 hari, Terminal Tipe A Jati mulai beroperasi per tanggal 14 Januari. Para agen serta pedagang yang saat banjir membuka gerainya di tepi jalan kini sudah berpindah ke dalam terminal. Tak hanya itu, bus juga sudah bisa memasuki landasan terminal. Kini upaya pembersihan lumpur sisa banjir terus digiatkan. Lahan seluas 3 hektar ini bisa menghabiskan waktu 1 bulan pembersihan. Lumpur yang mengendap juga cukup tebal, selain itu pembersihan juga menunggu kondisi kering. Meski begitu, upaya pembersihan ini diupayakan secara bertahap oleh petugas terminal, supaya tercipta kenyamanan bagi para penumpang dan bus yang transit. Aktivitas di terminal mulai hidup seperti beberapa pedagang dan agen yang membuka kios mereka. Normal, itu bisa ribuan mas. Ribuan lebih.
sampai 140 bus. Dari berbagai tujuan ya Pak? Berbagai tujuan. Terutama kalau yang banyak itu kan sekitar sore hari ya. Menjelang maghrib sampai pada maghrib itu kan bus itu sekitar 80 bus sampai 100 bis mungkin kumpul bareng itu. Yang jurusan Jabodetabek. Kalau sore itu sekitar jam 3 itu yang jurusan ke Bali biasanya. Pihaknya masih waspada jika kemungkinan akan ada banjir susulan, mengingat kondisi terkini gorong-gorong terminal masih tergenang air dan semalam hujan cukup deras. Kondisi baru dikatakan aman jika air di gorong-gorong sudah tak tergenang dan lancar. Untuk itu selalu dilakukan pemantauan oleh petugas terminal untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 230 ikan cana ikuti kontes kretek Cana Vagansa yang berasal dari berbagai penjuru daerah seperti Cilegon, Yogyakarta, Klaten, Solo, dan sekitar area Pantura. Gelaran ini berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Januari 2023. Beginilah situasi pengumuman kejuaraan dan door prize di kretek Cana Vagansa. Masyarakat sekitar beserta pecinta ikan cana sangat antusias. Kontes ini merupakan kali keempat diselenggarakan di Kota Kretek. Kegiatan ini nantinya akan digelar per 3 bulan sekali, supaya dapat meningkatkan kekompakan dan solidaritas para pecinta ikan cana, serta menambah harga jual ikan tersebut. Tak hanya itu, gelaran yang bertempat di desa tempat tinggal Sanu Efdo selaku penyelenggara kegiatan, pihaknya ingin UMKM di daerahnya juga kecipratan berkah dari kegiatan ini. Selain itu, dalam kontes ini terdapat beberapa kategori ikan cana seperti limbata, fucira, auranti, stewarti, serta jenis andrao. Penilaiannya juga disesuaikan dengan jenis ikan seperti aspek adaptasi, agresivitas, keindahan, serta aspek lainnya, dengan menggandeng 3 juri dari berbagai daerah seperti Jepara, Ungaran, dan Demak. Untuk harga ikan sendiri, kalau bahan mungkin di bawah 100 ada, di atas 100 ada. Kalau untuk yang sudah masuk kontes itu bisa sampai 1 juta lebih. Bahkan ada juga yang di sini sampai 40 ada. Yang di sini paling mahal ada yang 40 juta ya. Awalan terakhir 40 juta. Pihaknya mengharapkan ikan cana tak hanya untuk aspek keindahan saja, namun juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bagi para pekerja yang ingin menambah penghasilan, bisnis ini cukup menjanjikan, mengingat harga jual ikan ini bisa mencapai 40 juta rupiah. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya.
Ngopi, ngobrol, inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Saat ini Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini mengaku memfokuskan pada pengembangan desa wisata yang sudah ada. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaku akan menggelontorkan anggaran sebesar 18,5 miliar rupiah untuk 140 desa wisata terpilih di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nampaknya tak main-main dalam penggarapan sektor pariwisata pada tahun ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaku akan jor-joran mengembangkan pariwisata di Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah mengaku pada tahun ini pihaknya sedang fokus dalam pengembangan desa wisata yang sudah ada di Jawa Tengah. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan nilai yang fantastis untuk pengembangan desa wisata. Pada tahun ini Pemprov Jawa Tengah menganggarkan 18,5 miliar rupiah yang akan dibagikan kepada 140 desa wisata yang sudah ada di Jawa Tengah. Hal ini sebagai bantuan fasilitas pembangunan sarana prasarana dan fisik di 140 desa wisata terpilih nantinya. Kami fokus di mana? Ya, pemerintah Jawa Tengah sedang fokus di desa wisata karena kami tahun ini menggelontorkan dana 18,5 miliar untuk 140 desa wisata. Supporting fasilitasi pembangunan sarana prasarana dan fisik. Sudah ada. Ya, jadi desa wisatanya sudah ada. Kami bantu, mereka butuhnya apa, seperti itu. Dalam pembagian sendiri nantinya masing-masing desa wisata akan mendapatkan bantuan yang tidak seragam. Riyadi menjelaskan bahwa khusus desa wisata Dieng Kulon akan mendapatkan 1 miliar rupiah untuk mengembangkan kegiatan Dieng Culture Festival. Selain Dieng Kulon, terdapat 9 desa wisata akan mendapatkan bantuan sebesar 500 juta rupiah dan 130 juta rupiah bagi desa wisata yang lain. Pemprov Jawa Tengah berharap dengan bantuan ini dapat memperkuat desa wisata di Jawa Tengah sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Jawa Tengah. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Yang menjelang Imlek, etnis Tionghoa Boen Hyantong di Pecinan, Semarang menyiapkan sesaji makanan kesukaan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hal itu dilakukan dalam rangkaian peribadatan menyambut Tahun Baru Imlek untuk mengenang jasa sosok yang dikenal sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Menjelang Imlek tahun 2023, etnis Tionghoa yang tergabung dalam perkumpulan Boen Hyantong di Pecinan, Semarang menyiapkan sesaji makanan kesukaan Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Hal itu dilakukan dalam rangkaian peribadatan menyambut Tahun Baru Imlek untuk mengenang jasa sosok yang dikenal sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Yang menarik, sinci atau papan arwah Gus Dur diletakkan bersama sinci para leluhur atau ketua-ketua rasa Dharma terdahulu. Cara sembahyang yang dilakukan sama namun sesajian yang berbeda. Humas Boen Hyantong Ulin Nuha mengungkapkan, keberadaan sinci Gus Dur di rasa Dharma lantaran jasanya yang besar bagi peradaban orang Tionghoa di Indonesia. Pasalnya dahulu warga Tionghoa sulit beribadah atau bahkan hanya perayaan keluarga. Sanji itu biasanya kesukaannya Gus Dur. Ada kambing guling atau kambing dan sejenisnya dimasak seperti itu, yang penting mewakili kaki 4, mewakili daratan. Dan ada satu lagi yang istimewa dan khusus untuk Gus Dur, gorengan, kopi hitam sama rokok. Itu kalau mau tanya apa spesialnya Gus Dur di meja altarnya Hyantong. Sisanya sama, didoakan. Lebih lanjut, Ulin Nuha menjelaskan khusus di rasa Dharma yang menunjukkan penghormatan pada sinci Gus Dur, di altar sesaji babi digantikan dengan kambing guling yang berkriteria hewan kaki 4 halal. Kenapa kita sajikan kepada Gus Dur
itu makanan kesukaan beliau karena itu memang suka. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita selalu ingat dengan Gus Dur, termasuk juga dengan orang tua. Tidak hanya disembayangkan, Uli Nuha mengungkapkan pihaknya juga melakukan ziarah yang disebut cengbeng ke makam Gus Dur di Jombang untuk mengingat kembali perjalanan hidup dan jasanya. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, demikian Jateng hari ini. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.